Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2023, tes pengetahuan kuantitatif, part yang ke-8. Kita akan bahas 3 soal nomor 26 sampai dengan 28. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. 6 pangkat 5 per 3 pangkat min 1 kali 4 dalam kurung dipangkatkan sepertiga sama dengan titik. Oke, ini sebelum kita masukkan pangkatnya ke dalam, kita beresi dulu yang di dalam kurung ini ya. Kita jadikan faktor-faktor prima. Jadi seperti ini kurung kotak. 6 itu lebih enak dijadikan 2 kali 3. Semua diarahkan ke bilangan prima. Faktor primanya 2 kali 3 dalam kurung pangkat 5. Per 3 pangkat min 1 ya biarkan, 3 kan sudah bilangan prima. 3 pangkat min 1 kali 4 itu kita jadikan 2 kuadrat. Dalam kurung pangkat sepertiga. Berarti sama dengan kurung 2 kali 3 dipangkatkan 5. Pangkat 5-nya bisa masuk ke perkalian itu ya. Jadi 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Boleh seperti itu. Per 3 pangkat min 1 kali 2 pangkat 2. Dalam kurung pangkat 1 per 3. Berarti sama dengan 2 ini ada 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2. Berarti pangkatnya dikurangi 2 pangkat 3. Kali 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat min 1. Jadi dikurangi 3 pangkat 5 min 1. Hati-hati. Min 1 ya. Bukan 5 min 1. Tapi 5 min 1. Jadi justru menjadi plus. 5 plus 1 itu 6. Dalam kurung pangkat 1 per 3. Lalu pangkat sepertiganya masuk ke dalam kurung ya. Masuk ke pangkatnya itu masing-masing. Jadi 2 pangkat 3 dikali 1 per 3 dikali 3 pangkat 6 dikali 1 per 3. Ya, kalau kalian ingat, ini kita pakai rumus yang ini. Jadi, A pangkat M dikali B pangkat N dalam kurung dipangkatkan lagi P, ini sama dengan A pangkat MP dikali B pangkat NP. Ingat ya, sifat eksponen yang seperti ini. Kalau tadi yang 2 kali 3 dalam kurung dipangkatkan 5, itu kita pakai sifat yang ini. A kali B dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Jadi kalau tadi 2 kali 3 dalam kurung dipangkatkan 5, itu menjadi 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Ya, jadi diingat lagi, direview kembali sifat-sifat eksponen yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ini 3 sama sepertiga dicoret, 6 sama sepertiga dicoret, jadi 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 1, 2. Kali 3 pangkat 2 itu 9. Berarti 2 kali 9 itu 18. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah D, 18. Soal berikutnya. Penyelesaian dari limit X mendekati 3, 5X kuadrat min X pangkat 3 min 6X per 48X min 4X pangkat 3 min 4X kuadrat sama dengan titik. Oke, kalau kita mau mengerjakan soal limit, kita harus cek terlebih dahulu. Jadi X mendekati 3 ini, 3 kita masukkan ke fungsi limit ini. Apakah menghasilkan bentuk tak tentu atau enggak? Kalau enggak, ya sudah itu jawabannya. Tapi kalau misalkan menghasilkan bentuk tak tentu, misalnya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, kita harus olah lebih lanjut. Karena bentuk tak tentu adalah bentuk yang tidak diperbolehkan menjadi penyelesaian dalam limit. Oke, kita cek dulu ya. Jadi 3 kita masukkan ke fungsinya. Jadi 5X kuadrat, X-nya dimasukkan 3, berarti 5 kali 3 kuadrat 9. Min 3 pangkat 3 langsung aja 27. Min 6 kali 3, 18. Per yang bawah 48 kali 3, 144. Min 4 kali 3 pangkat 3, berarti 4 kali 27 ya. Min 4 kali 3 kuadrat 9. Berarti sama dengan ini berarti 45. Min 27 min 18 itu min 45. Berarti pembilangnya 0. Per penyebutnya 144. Min 4 kali 27 itu 108. Min 4 kali 9 36. Berarti sama dengan 45 min 45 0. Per 144 min 108 itu 36. Min 36 0 juga. 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu yang tidak diperbolehkan menjadi penyelesaian dari limit. Sehingga harus kita olah. Oke, saya hapus dulu ya. Jadi ngecek ini nggak perlu ditulis sebenarnya. Dibayangkan boleh atau di kertas buram atau kertas oret-oretan aja. Oke, ini saya hapus.
Kita kerjakan sekarang. Nah, cara mengerjakan bisa dengan banyak cara, bisa dengan pemfaktoran, tapi saya nggak pakai cara pemfaktoran, saya pakai dalil L'Hopital. Ya, kalau kalian lupa dalil L'Hopital, nanti link videonya saya taruh di kolom deskripsi, bisa kalian klik, bisa kalian review kembali bagaimana rumus dalil L'Hopital. Tapi intinya gini, dalil L'Hopital itu, kalau kalian menemukan soal limit bentuk pecahan yang hasilnya 0/0, maka masing-masing fungsi pembilang dan penyebut boleh kalian turunkan. Diturunkannya masing-masing ya, bukan pakai U per V ya, bukan pakai yang rumus U aksen V min UV aksen per V kuadrat, enggak, diturunkan masing-masing, pembilang diturunkan sendiri, penyebut diturunkan sendiri, sehingga ini menjadi sama dengan limit X mendekati 3, pembilangnya kan 5X kuadrat diturunkan masing-masing, jadi 10X, min X pangkat 3 jadi 3X kuadrat, min 6X berarti min 6, per bawahnya 48X berarti 48 turunannya, min 4X pangkat 3 berarti 12X kuadrat, min 4X kuadrat berarti min 8X. Oke, sekarang kita coba masukkan lagi. X-nya 3 berarti sama dengan 10 kali 3. Min 3 kali 3 kuadrat berarti 9. Min 6 per 48 min 12 kali 3 kuadrat 9, min 8 kali 3 24. Berarti sama dengan 10 kali 3 30, min 3 kali 9 27, min 6 per 48, min 12 kali 9 108, min 24. Sama dengan 30 min 27 itu 3 min 6 min 3. Ini sudah nggak mungkin 0/0 nih ya. Jadi sudah pasti ada nanti jawabannya. Per 48 min 108 itu min 60. Min 24 berarti min 84. Minnya bisa kecoret. 3 sama 84, coret 1, coret 28. Ya sudah, berarti sama dengan 1/28. Nah, mungkin kalian bertanya, bagaimana kalau misalkan setelah diturunkan, terus dimasukkan lagi, hasilnya tetap 0/0, diturunkan terus. Jadi intinya pertama dicek. Kalau masih 0/0, diturunkan. Dicek lagi. Masih 0/0, diturunkan. Gitu terus. Sampai saat kalian cek, nemunya nggak 0/0, itu adalah jawabannya. Tapi ingat ya, harus setiap tahap dicek. Awal dicek kayak tadi. Diturunkan, dicek lagi. Misalkan masih 0/0, diturunkan lagi, dicek lagi. Jadi setiap tahap harus dicek. Sampai pertama kali didapatkan hasil yang bukan bentuk tak tentu, itu adalah jawabannya. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah C 1/28. Soal berikutnya. Barisan min 2, P, Q, min 23 merupakan barisan aritmatika. Nilai P min Q adalah titik. Oke? Jadi di sini ada barisan aritmatika 4 suku ya, berarti min 2 ini U1, suku pertama, P ini suku kedua atau U2, Q ini suku ketiga atau U3, dan min 23 ini suku keempat atau U4. Ingat, sebelum mencari P dan Q, dalam hal ini berarti suku kedua dan suku ketiga, kita harus cari dua elemen penting pada barisan aritmatika, yaitu A atau suku pertama dan B atau beda. Di sini A atau suku pertamanya sudah tahu, min 2. Ya, kita cari beda dari mana? Itu ada U4. U4-nya sama dengan min 23. Kita pakai rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 kali B. Kita cari B di sini. Jadi, U4 kita jadikan A plus N-nya kan 4. Berarti kalau 4 min 1, 3. B sama dengan min 23. A tadi min 2 plus 3B sama dengan min 23. Berarti min 2 pindah kanan jadi plus 2. 3B sama dengan min 23 plus 2 min 21. Berarti B-nya sama dengan min 21 per 3. Min 7. A tahu, B tahu, ya sudah kita cari P. P itu sama dengan U2. Berarti sama dengan A plus N-1 berarti 2 min 1 kan? Berarti 1. B. Ya, B berarti A plus B. Berarti sama dengan A-nya min 2 plus B-nya min 7. Min 2 plus min 7 berarti P sama dengan min 9. Sekarang Q. Q itu U3. Berarti sama dengan A plus N-1 berarti 3 min 1, 2. B.
berarti sama dengan A-nya min 2 plus 2 kali B-nya min 7. Berarti sama dengan min 2 min 14. Berarti Q sama dengan min 16. Berarti kalau P min Q sama dengan min 9 min dalam kurung min 16. Berarti sama dengan min 9 plus 16 itu 7. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah E7. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.